Ribuan kilometer kami lalui hanya untuk menunaikan panggilan-Mu ya Rabb. Menanggalkan kebesaran pakaian dunia, menyerahkan urusan masa depan dan akhirat kami dan anak cucu kami. Menumpahkan keluh kesah dunia, berharap ridho jawaban-Mu di poros surga ini ya Allah. Inilah tanah yang disucikan dan dijamin keberkahannya oleh Allah. Tidak mengherankan jika hati merasa tentram saat bersama ribuan jamaah berdoa dan bermunajat kepada Allah, Rabb pemilik alam semesta. Sahabat yang dicintai Allah, Ka'bah menjadi salah satu poros surga di dunia, di mana lantunan doa tidak pernah putus. Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah lantunan doa terucap kala sang Nabi selesai meninggikan Ka'bah dan tercatat dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami manusia mulia di dunia yang memegang teguh kalimat Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Jadikanlah kesederhanaan dan kemuliaan rumah-Mu menjadi kesederhanaan dan kemuliaan kami. Di belakang kita ada bangunan Ka'bah ya. Nampaknya kalau dari segi bangunan dia sangat sederhana sekali, hanya kotak persegi 4 saja. Dibanding dengan bangunan yang ada di sekitarnya, dia jauh lebih mewah ya, jauh lebih megah. Tetapi subhanallah, semua orang yang datang ke sini ini bukan untuk tujuan bangunan-bangunan ini, tidak, tapi tujuannya adalah bagaimana dia bisa datang melihat Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah. Dan di antara bangunan yang ada di sini nih, yang paling mulia adalah Ka'bah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini seolah-olah memberikan pelajaran kepada kita. Di dunia saja, kemegahan itu ada kalanya tidak berarti, kemewahan ada kalanya tidak berarti. Justru kesederhanaan yang dibalut dengan ketakwaan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau seandainya kita ingin mengambil pelajaran dari Ka'bah, seharusnya kita bukan hanya sekedar memegahkan diri dan memewahkan diri saja, tidak ya. Tetapi bagaimana apapun yang kita miliki, sederhanakah, kemewahankah, harus kita balut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling berharga di sisi Allah itu adalah mereka-mereka yang bertakwa. Jadi dengan takwa yang ada pada kita, apapun bentuk ketakwaan yang ada pada kita, maka insya Allah dengan itulah Allah akan menjadikan kita mulia di dunia dan di akhirat. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menikmati ibadah sunnah di Masjidil Haram sungguh berbeda dibandingkan masjid manapun di dunia. Masjidil Haram yang mampu membuat betah dan tinggal berjam-jam hanya untuk beribadah, melengkapi semua ibadah wajib dan sunnah yang diminta Rasulullah SAW, termasuk ibadah sunnah mengusap dan mencium Hajar Aswad, batu dari surga. Banyak yang percaya bagi mereka yang mampu mengusap dan mencium Hajar Aswad, maka seluruh permintaannya akan terkabul. Disinilah tertanam batu Hajar Aswad pada salah satu titik sudut yang disebut rukun dalam struktur bangunan Ka'bah, rukun Hajar Aswad. Di sini juga titik langkah awal sekaligus menjadi titik akhir dalam putaran langkah tawaf. Di balik sisi rukun Hajar Aswad terdapat sebuah bangunan tembok berbentuk setengah lingkaran setinggi 90 cm yang disebut dengan Hatim. Area di antara dinding Ka'bah dengan tembok Hatim disebut Hijr Ismail. Disinilah dulu Ummul Mukminin, ibu dari seluruh umat Islam di dunia hingga akhir zaman, Aisyah radhiyallahu anhuma, bermohon untuk sholat di dalam Ka'bah, dan Rasulullah SAW menunjuk Hijr Ismail sebagai tempat sholat di dalam Ka'bah. Satu rukun terakhir yang mengarah ke negeri Yaman adalah rukun Yamani. Disinilah titik rukun pada saat meninggikan Ka'bah dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam memulainya. Sehingga beberapa ulama berpendapat rukun Yamani adalah pondasi Ka'bah. Mengusap rukun Yamani juga menjadi salah satu sunnah ketika sedang tawaf. Dalam pelaksanaan tawaf, Rasulullah SAW membaca doa,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dari arah rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad. Inilah sebaik-baik doa dari seorang hamba kepada Tuhannya, sebuah permohonan keselamatan dunia dan akhirat, serta terbebas dari siksa api neraka. Sahabat yang dicintai Allah, dari keempat rukun Ka'bah, rukun yang paling mustajab untuk berdoa adalah rukun Hajar Aswad. Lihatlah ratusan manusia berlomba untuk mengusap, bahkan mencium batu dari surga ini. Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya. Keutamaan dari Hajar Aswad yang diungkapkan Rasulullah membuat setiap jamaah berhasrat mendekat. Sayangnya, niat dalam pelaksanaan sunnah ini mengindahkan keteraturan, bahkan berpotensi menyakiti sesama jamaah. Jangan sampai kesaksian batu ini di akhirat nanti justru menceritakan kisah kita yang mendorong paksa sesama muslim ketika mendekatinya. Insya Allah kalau kita lihat di belakangnya orang berebut untuk bisa mencium Hajar Aswad, dan perlu kita tahu ini memang sunnah ya, mencium Hajar Aswad itu sunnah. Tapi kalau caranya dengan sambil sikut ya, menyakiti orang, mencurigai orang, itu sebuah keharaman, dan itu menjadi sesuatu haram, menjadi sesuatu yang dilarang ya. Nah ini subhanallah kalau kita lihat ke kekinian kita gitu, kadang-kadang ada orang yang ingin mengambil sesuatu yang sunnah tapi dengan cara yang haram. Nah ini tidak diperbolehkan. Contoh misalkan ketika seorang ibu ingin anaknya dapat nilai yang baik, kan ini bagus ya. Tetapi kalau seandainya caranya haram dengan membeli soal, menyuruh anaknya nyontek dan lain sebagainya, maka ini tidak baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik jabatan itu sesuatu yang baik ya. Tapi kalau seandainya naik jabatannya dengan sikut kanan sikut kiri dengan haram, maka sama, itu menjadi sesuatu yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus pintar untuk memprioritaskan hukum ya, mana yang sunnah, mana yang haram. Jangan sampai kita mendapatkan sebuah yang sunnah dengan cara yang haram, itu tidak baik. Napak tilas dan mengambil hikmah dari seorang manusia hebat yang hidup lebih dari 14 abad yang lalu. Seorang manusia, utusan yang dicintai Allah, yang bolak-balik dari kota Makkah ke Jabal Nur hampir setiap hari. Kondisi keimanan dan peradaban di masa sebelum kenabian Rasulullah SAW sangat berbeda dengan masa kini, sehingga disebut masa jahiliyah. Peradaban jahiliyah ketika itu mencampur antara perihal agama dengan budaya dan akal manusia. Maka lahirlah sebuah ritual tawaf dengan macam berhala di sekeliling Ka'bah. Cara manusia pada masa peradaban jahiliyah melenceng jauh dengan prinsip tauhid yang bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kondisi inilah yang mengusik hati Muhammad SAW. Puncak bukit ini terdapat sebuah gua kecil yang bernama Gua Hira. Disinilah beliau melakukan kalwah, menyendiri, hingga turun ayat pertama sebagai jawaban atas semua kegundahan beliau. Lebih dari 1 jam mendaki Jabal Nur ini bukanlah hal yang mudah, terlebih bagi jamaah umroh atau haji yang tidak terbiasa beraktivitas luar ruangan. Saat merasakan kegalauan karena rendahnya iman dan rusaknya moral dari suku bangsanya, beliau memilih mendaki Bukit Terjal untuk menenangkan pikiran dan mencari jawaban atas segala permasalahan. Jalan menuju Gua Hira memang luar biasa ya, sulit, kita butuh tenaga ketika kita ingin datang ke gua ini. Secara tidak langsung dia memberikan satu isyarat kepada kita bahwa dulu Nabi SAW ketika merasa bahwa di seputaran Ka'bah ya, kaum jahiliyah dulu semuanya larut dalam kejahiliahan, menyembah berhala,
maka beliau bolak-balik ke gua ini untuk mencari jawaban atas kejahiliahan kaumnya kala itu, ya, subhanallah. Dan ternyata disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyu pertama. Artinya disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan wahyu pertama yang sebagai bentuk awal hidayah yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Ini subhanallah, secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada kita. Bisa saja ini wahyu turunnya langsung di seputaran Ka'bah, bisa saja. Bisa saja wahyu ini langsung turun di rumah Nabi SAW, bisa saja. Akan tetapi kenapa Nabi pakai ikhtiar datang kemari, bolak-balik, baru Allah berikan wahyu itu di sini. Allah ingin menjelaskan kepada kita, hidayah itu perlu dengan ikhtiar. Bukan kita diam saja lalu Allah berikan hidayah, tidak. Hidayah itu perlu dengan ikhtiar. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang merasa, nanti kalau ada hidayah juga saya akan jalan. Tidak mungkin itu. Kenapa? Karena hidayah itu perlu ikhtiar, perlu usaha. Kalau seandainya kita merasa, aduh saat ini saya belum, kamu disuruh sholat, kenapa kamu nggak sholat? Nanti ajalah kalau udah hidayah saya sholat. Enggak seperti itu. Justru ini dicari. Kita harus mencari bagaimana bentuk kebaikan-kebaikan Allah dari hidayah itu. Maka ketika kita mencari alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau seandainya dia udah berjihad, berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Sahabat yang dicintai Allah, Mekah adalah kota yang mulia. Hal ini membuktikan betapa besar kasih sayang Allah kepada nabinya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Allah mengabulkan dan mengijabah doa sang bapa Tauhid, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat ke-35. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Melihat kota Mekah saat ini dengan berbagai pembangunan raksasa, berubah Mekah dari sebuah lembah tandus menjadi sebuah kota modern dengan fasilitas air yang selalu mengalir, gemerlap lampu yang tidak pernah padam, dan bangunan megah. Modernitas Mekah menggambarkan betapa tingginya antusiasme bangsa Arab untuk memuliakan dan menjamu para tamu Allah. Kemudahan dan kenyamanan jamaah umrah dan haji menjadi prioritas bangsa Arab sebagai penjaga Ka'bah. Termasuk mega proyek renovasi komplek Masjidil Haram yang saat ini tengah berlangsung. Di belakang kita ada kota Mekah Al-Mukarramah, kota yang disucikan dan dimuliakan. Luar biasa dengan segala macam bentuk kemakmurannya dan keberkahannya tentunya, ya. Tapi tahukah kita bahwa kota Mekah dulu tidak seperti kota Mekah sekarang ini? Kota Mekah dulu itu adalah kota yang super tandus. Kalau kita lihat coba nih di sebelah sini, ya, masih banyak sekali kita lihat pegunungan-pegunungan yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya, di sebelah sana. Secara tidak langsung ini gambaran yang ada di sana itu adalah perwakilan gambaran kota Mekah kala itu. Tapi sekarang subhanallah menjadi kota yang luar biasa. Bahkan tidak ada manusia yang di hatinya ada iman kecuali dia ingin datang ke kota ini. Dan tidak jarang orang yang datang ke kota ini ketika melangkahkan kaki di kota ini, dia meneteskan air mata. Subhanallah, berkah kota ini. Nampaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan isyarat kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih kota ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bangun rumahnya yang suci di kota ini, kota tandus yang Allah sebut dengan lembah Bakah, di mana lembah itu penuh dengan linangan air mata. Tetapi Allah pilih ini. Secara tidak langsung Allah ingin menasihati kepada kita bahwa Allah punya standarisasi. Seandainya kita disuruh memilih itu, ya, kan biasanya kita memilih tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat yang enak, tempat yang mungkin punya value ekonomi tinggi. Itu standarisasi dunia. Tapi standarisasi Allah tidak seperti itu. Sekali lagi Allah ingin memberikan isyarat di sini bahwa kita hidup itu jangan selalu dan selalu hanya standarisasi dunia yang kita penuhi, jangan. Tetapi standarisasi Allah itu penting. Karena di saat kita mampu untuk memenuhi standarisasi Allah sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah akan cukupkan semuanya seperti Allah cukupkan Mekah ini. Oleh karena itu kalau seandainya kita sementara ini saya berteman, kalau dia memberikan sesuatu kepada saya dari hal duniawi, saya mengikuti ini, ya, karena dia bisa memberikan dampak duniawi, saya melakukan ini karena dunia, maka perlu kita bercermin dari Mekah ini.
selama standarisasi dunia saja yang ada dalam pikiran kita, maka keberkahan dan kemakmuran Mekah mungkin sulit kita dapatkan. Tapi kalau seandainya kita hidup sesuai dengan standarisasi Allah, sesuai dengan aturan Allah, dengan sendirinya Allah yang maha pemberi rizki dan mencukupi akan memberikan kecukupan. Selesai program di kota Mekah, maka kami bersiap untuk geser ke kota Madinah Al-Munawwarah. Dakwah Rasulullah SAW memang berawal dari Mekah. Namun pertentangan kaum kafir Quraisy sebagai penghuni asli Mekah amat kuat dan menindas kaum muslimin. Rasulullah SAW bersama para sahabatnya meninggalkan kota Mekah, hijrah menuju sebuah daerah bernama Yathrib, nama lama dari kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi sebelum tiba di Yathrib, Rasulullah SAW singgah di Quba. Ini merupakan sebuah daerah yang jaraknya sekitar 5 km dari pusat kota Yathrib. Disinilah Rasulullah SAW membangun masjid untuk pertama kalinya, dan masjid itu bernama Masjid Quba. Keutamaan Masjid Quba tertulis dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat ke-108. Selain itu, dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda bahwa siapapun yang bersuci dari rumahnya, kemudian ia sholat di Masjid Quba, maka ia akan mendapatkan pahala umrah. Kota Quba adalah kota persinggahan. Quba adalah titik peristirahatan dalam sebuah perjalanan yang panjang dari kondisi yang buruk menuju keadaan yang lebih baik dan beradab. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah SAW menginap hingga 20 malam di Quba sebelum tiba di Yathrib. Sejarah dakwah Rasulullah SAW di Quba mencontohkan bahwa cara membangun peradaban diawali dari berdirinya sebuah masjid. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Masjid Quba. Masjid ini adalah termasuk bahagian masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul SAW. Jadi kalau seandainya kita ingin melihat masjid mana yang pertama kali dibangun oleh Rasul ketika beliau hijrah, adalah Masjid Quba ini. Kalau kita ingin melihat dan mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, subhanallah, Rasul pertama kali datang ke Madinah bukan membangun pasar, bukan mencari tempat tinggal, bukan mencari kenyamanan saja, tidak. Tetapi yang pertama kali dibangun adalah masjid. Di Quba pertama kali datang masjid, sampai di Madinah yang pertama kali dibangun juga masjid. Ini ibrah, pelajaran luar biasa buat kita. Terkadang orang-orang sekarang ini ketika dia mencoba untuk datang ke satu tempat gitu ya, dia ingin mencari tempat tinggal contohnya. Yang dia lihat dulu pertama kali adalah sisi dunianya saja. Ini dekat mall tidak? Ini dekat tol tidak? Ya. Ini dekat pasar tidak? Subhanallah. Kalau kita lihat Rasul SAW mengajarkan kepada kita masjid dulu. Artinya ketika kita ingin memilih tempat tinggal contohnya, maka lihat tempat tinggal ini membawa kemudahan dan kenyamanan kita untuk beribadah tidak? Mana masjidnya, bagaimana lingkungannya, membawa saya ke surga atau tidak? Bukan hanya sekedar bagaimana dia bisa mendatangkan keuntungan duniawi. Kalau seandainya tujuan kita tinggal di satu tempat, tujuan kita berteman dengan orang lain hanya sekedar karena duniawi, maka Allah akan miskinkan kita. Tapi kalau seandainya kita tujuannya ukhrawi, ingin agar ibadah kita baik, maka insya Allah Allah akan ringankan segala kebaikan untuk kita. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkunjung ke Masjid Nabawi. Disinilah Rasulullah SAW membangun peradaban Islami. Di masjid inilah terdapat nilai sebuah ibadah yang keutamaannya 1000 kali lipat dibandingkan masjid lain di muka bumi. Dan menginjak lebih dalam, terdapat makam Rasulullah SAW. Awalnya, makam Rasulullah tidak berada di dalam area Masjid Nabawi. Namun karena perluasan dan peningkatan kualitas, maka makam Rasul masuk dalam kompleks Masjid Nabawi. Dari kejauhan, kita bisa memastikan lokasi makam Rasulullah persis di bawah kubah hijau yang menjadi ciri khas Masjid Nabawi. Beribadah di Masjid Nabawi tidak termasuk dalam rukun umrah dan haji. Namun umat muslim berkunjung ke Masjid Nabawi karena ingin mendapatkan pahala yang berlipat, sekaligus berziarah ke makam Nabi tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam
beserta dua sahabatnya yang paling setia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Area di antara rumah Rasulullah dengan mimbar adalah Raudhah atau Raudhatul Jannah. Raudhah berarti 3 surga. Raudhah ini menjadi salah satu tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh kaum muslimin, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah mengatakan bahwa ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah, antara rumah dan mimbarku itu ada taman dari taman-taman surga. Ketiga makna ulama dalam hal ini, yang pertama adalah tempat ini merupakan tempat yang ketika orang berada di dalamnya beribadah, Masya Allah, menikmati dan merasakan kekhusyuan yang luar biasa. Yang kedua, tempat ini sangat mustajabah untuk berdoa. Maka kita lihat di sini orang larut dalam doa, dalam lantunan doa dengan tetesan air mata, dan itu bisa membawa kebaikan untuk doa kita. Yang ketiga, tempat ini memang bahagian daripada surga yang terangkat, yang nanti akan Allah letakkan di surga. Subhanallah. Saudaraku, langkah bahagianya ketika kita bisa beribadah di tempat ini, merasakan kenikmatan beribadah di tempat ini. Akan tetapi spiritnya harus kita bawa, motivasinya kita bawa. Kita harus tetap ingat dimanapun kita berada, spirit Raudhah kita bawa. Mengapa kita bisa menikmati ibadah di sini? Ketika kita beribadah, kita ingat dengan surga. Kita ingin beribadah, merasakan kenikmatan ibadah itu. Ibadah kita, di saat kita beribadah, kita ingat surga. Kita menginginkan surga, itu yang akan bisa membawa kita merasakan kenikmatan beribadah. Inilah akhir kebersamaan kita. Hari ini kita bersama-sama menggali makna dari 2 kota suci, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Semoga tayangan hari ini menginspirasi dan meningkatkan semangat Anda untuk menggapai surga, insya Allah.